Umat Islam itu belajar abatasa butuh tahun. Belum juga dia hafal Quran berapa juz, mati tinggal masuk surga dia. Kenapa? Kehidupannya miskin, karena hari-harinya disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Apa itu? Kalamullah. Kalau Anda tidak, udah, kamu lakukan apa saja. Kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Kita dibebaskan dari hukum penghambaan. Nikmati sesuka hati, mati masuk surga. Itu di dalam iman Anda. Tapi apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak. Karena itulah saya katakan, Anda bukan murtadin. Anda bukan murtadin. Kalaupun Anda adalah murtadin, sekali lagi saya katakan, kalaupun Anda adalah murtadin, Anda adalah murtad karena ekonomi, bukan karena menemukan titik celah di dalam Al-Quran. Bayangkan aja, pernyataan Anda sendiri Kak tadi. Saya keluar dari Islam, meninggalkan ini karena susah. Membaca aja susah. Itu kan? Udah nyata kan Anda katakan. Kemudian Anda mencoba membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi mat-matnya salah, tajwidmu salah, tanwinnya salah. Ya, menyebabkan kamu semakin tahari semakin ketahuan kamu itu bukan murtadin. Tapi memang ya mungkin TKI lah ya. Pernah di Arab sana menjadi TKI kali kamu itu. Andi muncul lagi. Tadi kemana lo? Salat maghrib. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu LQ dan Santri Menjawab Channel. Dalam video kali ini kami akan menampilkan bagian kedua dari perdebatan antara Ustadz Zulkifli dengan Meme Kece sahabat ya. Dan seperti biasa Meme Kece masih belum mau merespon daripada semua pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz Zulkifli. Dan si Meme Kece ini selalu berusaha untuk mengkaburkan daripada topik pembicaraan sahabat ya, yang asal mulanya memang dia sendiri yang membuat topik tersebut, yaitu keaslian daripada kitab Injil sahabat santri. Baiklah sahabat, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita simak bersama-sama video perdebatan selanjutnya. Silahkan. Ya, menyebabkan kamu semakin tahari semakin ketahuan kamu itu bukan murtadin. Tapi memang ya mungkin TKI lah ya. Pernah di Arab sana menjadi TKI kali kamu itu. Andi muncul lagi. Tadi kemana lo? Salat maghrib. Aduh. Nah, orang-orang pada ditanggapin. Orang yang nggak balas PN kamu tanggapin. Kenapa? Karena kamu ketahuan. Kamu takut kulitmu tumbuh bulu ayam. Tadi Anda menjabarkan tentang hadits. Sekarang saya ajarin Anda secara singkat aja lah tentang sejarah penulisan hadits, supaya Anda tahu, supaya Anda menggunakan jurus baru. Jangan lagi hadis yang Anda serang nanti. Kemarin nyerang Muhammad bin Abdullah, lalu kemudian serang Ka'bah, lalu sekarang serang hadits. Saya ajarin sama Anda, kalau Anda itu adalah muslim dari sejak lahir, Anda tentu paham bahwa sejarah penulisan Al-Quran itu memang berbeda dengan sejarah penulisan hadits. Ya, kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Al-Quran dihafalkan, dituliskan sejaman dengan Rasulullah, dan Rasulullah melarang sahabatnya menulis tentang hadis di zamannya. Apa hal? Karena Rasulullah tidak ingin Al-Quran bercampur aduk dengan hadis sabda-sabdanya. Itu yang perlu kamu pahami. Thank you, kamu sudah sadar, sudah mengakui bahwa hadis itu ditulis jauh sebelum dan setelah penulisan Al-Quran. Artinya setelah Quran dibukukan, barulah kemudian hadis itu dibukukan. Nah, jadi gini, fakta yang Anda harus pahami,
Al-Quran itu tertulis dalam satu kitab, sementara hadits tertulis dalam banyak kitab, tergantung penulisnya. Seperti yang saya bahasakan kepada Anda, Meme Kece, di zaman Rasulullah, penulisan hadits itu dilarang oleh beliau. Kenapa? Karena beliau khawatir tercampur dengan Al-Quran. Terkecuali pada kasus-kasus tertentu di mana Rasulullah tidak khawatir hal itu tercampur. Misalnya tentang penulisan tentang detailnya, zakat, dan seterusnya. Lalu kemudian, kalau Anda adalah seorang murtadin, berarti Anda paham bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat juga masih belum fokus menulis hadits. Kenapa? Karena perhatian utama mereka adalah bagaimana mereka bisa mencurahkan semua kekuatan mereka, mencurahkan semua akal pikiran mereka, hafalan-hafalan mereka tentang Al-Quran dan penyebaran Al-Quran di pedalaman dan kepada orang-orang yang baru ingin mengenal Islam. Nah, jika kamu itu adalah seorang murtadin, maka kamu akan paham bahwa di zaman tabi'in, suasana masih mirip dengan masa sahabat. Akibatnya, mayoritas tabi'in masih enggan menuliskan hadits. Riwayat-riwayat hadits dari Nabi yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu itu, mereka simpan rapi dalam dada mereka, dalam bentuk hafalan. Paham? Jadi belum dituliskan pada masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in itu kira-kira akhir abad 1 Hijriah, ya, atau awal 2 Hijriah, mulailah dirasakan kebutuhan menulis hadits. Itu kalau Anda murtadin, Anda akan pasti tahu itu apa alasannya. Salah satunya karena banyak sahabat Nabi yang wafat, banyak tabi'in besar yang wafat padahal mereka banyak menghafal hadits. Di samping itu, fitnah fanatisme politik dan mazhab membuat diciptakannya sejumlah hadits palsu dari arah timur Madinah. Ini yang kamu tahu, andaikan saja kamu itu murtadin, sehingga kamu tidak lagi membahas tentang hadits. Sekarang kamu ketampar dengan pertanyaanmu tentang hadits, dengan saya mengatakan bahwa dalam kitabmu itu ada 12 kitab sejarah kurang lebih, termasuk 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Nehemia, Esther, kemudian Hakim-Hakim, dan seterusnya. Siapa penulis-penulis kitab sejarah ini? Siapa? Konon itu kamu akui sebagai firman Tuhan. Siapa penulis-penulisnya? Tapi kalau berbicara mengenai hadits, itu lengkap, ya, lengkap hadis itu. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa ketika Anda berbicara mengenai stasiun-stasiun hadits, itu berarti Anda sudah paham tentang hadits. Dan andai saja Anda sudah paham, Anda tidak akan murtad kalau Anda murtadin. Tapi karena Anda tidak paham sejarah penulisan Quran, sejarah penulisan hadis, sejarah zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman tabi'in, dan kapan mulai dituliskan hadis itu, Anda tidak paham, menandakan Anda bukan murtadin. Kalau Anda paham, berarti Anda memperbodoh diri Anda. Sampai kapan Anda akan melawan akal sehat Anda? Gitu loh. Saya mencari Anda di hampir setiap grup. Di grup-grup Kristen saya masuk mencari Anda tidak berani. Anda selalu menghindar. Semua orang mendengarkan VN saya di grup ini. Begitu saya up VN, semua orang buka. Cuman kau sendiri yang tidak berani buka. Kenapa? Ya itu tadi, takut kulupmu tumbuh bulu ayam. Kau sendiri yang tidak berani buka. Kenapa? Ya itu tadi, takut kulupmu tumbuh bulu ayam. Jadi kalau kamu ingin membahas tentang hadis, saya sudah jabarkan secara terinci. Bangkitnya Umar bin Abdul Aziz, mau saya, ya, yang waktu itu menjadi khalifah pemerintah secara resmi, itu menuliskan hadis di seluruh penjuru kekuasaannya. Umar bin Abdul Aziz ini masih terhitung hidup di masa tabi'in. Tahu kamu apa tabi'in? Kalau tahu tanya, nanti saya ajarin. Benar Bang.
tadi saya sebagai hamba Allah tidak mengenal Allah katanya. Itu menampar muka dia gitu. Sebetulnya menampar muka dia gitu. Adakah di kitab mereka yang mengatakan, ya, di biblos mereka gitu, ada yang mengatakan, Bang, pada tahun sekian akan terjadi ini, itu akan terus fenomena ini yang terjadi itu seperti itu, persis di dalam Al-Quran. Nah, baru mengatakan seperti itu, Bang. Berarti kalau misalkan si kece itu tidak disunat, ya berarti Yesus itu nggak berguna ya. Dia takut membahas Galatia 5 ayat 2. Takut kulupnya tumbuh bulu ayam, makanya dia nggak berani buka BN-ku. Saudara Zulkifli yang saya hormati, bicara panjang lebar, tapi tidak ada satu ayat pun yang saudara tunjukkan dan jelaskan. Saudara Zulkifli yang saya hormati, bicara panjang lebar, tapi tidak ada satu ayat pun yang saudara tunjukkan dan jelaskan. Jadi Muhammad Kece ini murtad karena tahu bahwa hadis itu karangan Bukhari Muslim. Bagi saudara yang belum sadar bahwa hadis itu karangan Bukhari Muslim, padahal sudah ditulis di bawahnya, pengarangnya Bukhari Muslim. Kenapa Muhammad Kece murtad? Setelah Muhammad Kece sadar bahwa selama ini di dalam Islam saya mengikuti karangan Bukhari Muslim, atau dekat-dekatnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab kuning yang disebut kitab Safinatun Najah yang bermadhab Imam Syafi'i. Semuanya itu adalah karangan manusia. Oleh karena itu Muhammad Kece murtad karena justru tahu penulisan hadis, justru tahu turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak kepada Muhammad bin Abdullah, tetapi kepada malaikat Jibril. Kemudian katanya Jibril menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro. Itu tidak ada satu ayat pun, ayat Quran yang dilangsungkan diturunkan kepada Muhammad, kecuali yang diturunkan langsung kepada Muhammad tentang kawinilah istri-istri yang kamu sukai 2, 3, 4 dan pembantu yang ada di kamu, kecuali itu langsung kepada Muhammad itu di Mekah. Nah, kalau saudara tidak tahu bahwa ayat itu langsung kepada Muhammad diturunkan, berarti saudara harus belajar lagi kepada Muhammad Kece tentang Al-Quran, ya. Hadis itu ditulis 90 tahun setelah Muhammad wafat. Jadi tentu ada tambahan dan ada pengurangan di dalam hadis itu. Ada ditambah biar menarik, dikurangi biar pas, begitu. Jadi tidak murni lagi. Ya syukur sekarang Zulkifli menjelaskan, tapi apa yang Anda omongkan itu tidak satupun pendukung ayat yang benar mengenai pembicaraan saudara Zulkifli. Kemudian Anda mempertanyakan Alkitab. Anda hanya menyebutkan surat Yeremia sekian-sekian, harusnya ayat per ayat Anda jelaskan. Saya tahu kalau Anda menjelaskan ayat Alkitab dari Yeremia
pasti Anda akan terpentok bingung sendiri. Kenapa? Karena memahami Alkitab tidak bisa dengan akal pemikiran saja, tapi harus meminta hikmat Tuhan, pembimbingan roh yang membuat firman itu sendiri. Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran, tidak bisa dimengerti hanya akalnya saja, tapi harus dimengerti dengan hati yang bersih. Itulah firman Tuhan. Beda dengan Alkitab, hadis bisa diakali dengan pemikiran supaya menarik. Bagaimana caranya? Itulah hadis. Karena ilmu hadis, ilmu akal dan kira-kira logika, supaya orang mau mendengar. Begitu. Karena tidak ada pewahyuan kepada ahli hadis. Tidak ada pewahyuan kepada ahli hadis. Beda dengan penulis Alkitab. Dia mempunyai pewahyuan. Tidak sembarangan. Jadi Alkitab ini bukan hasil hawa nafsu orang. Oleh karena itu Zulkifli berhenti saudara memplesetkan ayat-ayat Alkitab. Karena saya tahu saudara tidak memahami ayat-ayat Alkitab. Jadi berbicara itu harus jelas dulu target ayat yang jadi pijakan. Jangan asal ngomong panjang lebar, ngelantur, orang lain suruh mendengarkan ceramah Anda, sementara ceramah Anda tidak ada bijinya sama sekali. Bagaikan tong kosong dipukul nyaring bunyinya. Memang sepertinya pembicaraan Allah itu benar, tapi tidak satupun ayat yang bisa mendukung kebenaran perkataan saudara Zulkifli. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara Zulkifli, jangan lagi mempleset-plesetkan ayat Alkitab. Belajarlah dulu ya. Memang Anda orang pinter, bisa memutar balik perkataan yang bertanya. Saya akui Anda itu memang pinter, tapi di hadapan Tuhan Anda tidak ada apa-apanya. Ya, ingat ini Pak Zulkifli yang saya hormati. Silakan ditanggapi. Anda jangan ceramah sebelah aja di kelompok Anda ya. Tolong kalau berbicara itu dukung dengan ayat, dengan surat, dengan judul ya, supaya jelas, tidak ngawur dan ngelantur. Oke? Terima kasih Pak Zulkifli. Thank you. Ya, jadi Anda sudah berani fokus sama saya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Jadi begini, saudara Meme Kece. Anda menuntut saya menunjukkan hadits, menunjukkan ayat. Oke, sebentar saya akan tunjukkan ayat kepada Anda. Saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan awal Anda. Antara bagaimana kemudian Anda menjabarkan penjabaran saya kemudian dengan mengatakan kamu jangan memelintir-melintir ayat di dalam kitab kami. Harusnya saya menunjukkan katamu bahwa kitab sejarah misalnya Nehemia ayat berapa dan seterusnya. Justru ini saya berikan kemudahan samamu. Kemudahan demi kemudahan untuk membuktikan bahwa kamu itu adalah orang yang paham tentang kitabmu saat sekarang ini. Dan Anda paham tentang kitab Anda ketika Anda masih Islam. Saya tanya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau Anda mengimani kitab Anda adalah firman Tuhan, tunjukkan siapa penulis kitab Hakim-Hakim, siapa penulis kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Siapa penulis kitab itu? Dan tunjukkan secara detail sebagaimana saya menjabarkan tentang penulisan hadits, sejarah penulisan hadits. Saya tadi sudah menerangkan kepada Anda masa Nabi, masa sahabat, masa Khulafaur Rasyidin, masa tabi'in, masa tabi'in. Saya sudah jabarkan. Kalau Anda orang terpelajar, maka secara nalar sehat Anda akan paham proses perjalanan hadits itu seperti apa, kemudian sampai kepada perawi. Lalu kemudian lagi-lagi Anda menjelaskan tentang bahwa hadits itu adalah karangan perawi Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Ini membuktikan Anda itu bukan Islam.
dari sejak lahir. Masa perawi hadis Anda katakan pengarang? Padahal ulama-ulama ini adalah orang yang terkenal. Kepribadiannya, keilmuannya, sejarah hidupnya, perilaku dalam kehidupannya, dan usianya dimanfaatkan untuk apa? Semua diterangkan secara terinci di dalam sejarah. Anda tidak tahu perawi atau rawi adalah orang-orang yang menghafal hadis di seluruh dunia pada setiap zaman. Ya. Lalu kemudian perawi ini menyampaikan ke orang-orang yang ada setelahnya, yang ada generasi berikutnya. Itulah perawi hadis. Dan dengan mengetahui atau menjabarkan tentang siapa perawi ini, maka saudara akan paham hadis yang disampaikan benar atau tidak. Ini yang perlu Anda pahami. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Ternyata Anda itu tidak ngerti apa itu perawi. Anda tidak tahu apa itu sahih dan hasan. Anda tidak tahu apa itu dhaif, apa itu matruk, apa itu maudhu, dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda mengatakan perawi itu adalah pengarang hadis. Inilah bukti bahwa Anda itu bukan murtadin. Maudhu dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda mengatakan perawi itu adalah pengarang hadis. Inilah bukti bahwa Anda itu bukan murtadin. Kalau murtadin pasti tahu tentang itu. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah dan seterusnya. Gini, saya terangkan kepada Anda kaitannya dengan hadis. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106, Allah berfirman, wa Qur'anan faraknahu litaqra'ahu ala nasi ala muqsi wa nasalnahu tanzila. Ya, wa nazzalnahu tanzila. Ala muqsi wala muqsi wa nazzalna tanzila. Artinya apa? Ini perlu kamu pahami dengan baik. Allah berfirman, Al-Quran itu telah kami wahyukan dengan cara berangsur-angsur kepadamu, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, lalu kemudian yang saya terangkan kepada Anda di awal tadi, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang ditugasi untuk menyampaikan kepada manusia adalah orang yang dipercaya, orang yang memiliki gelar Al-Amin, orang terpercaya. Dia harus terjaga lisannya dari perkataan dusta. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Kamu menuntut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada namanya di dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah, agar kitab suci Al-Quran itu diakui bahwa itu adalah asal-usulnya dari Muhammad anaknya Siti Aminah. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mempraktekkan apa yang tertuang di dalam kitab Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, bahwa sang penolong itu tidak akan berkata-kata dari mulutnya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang didengarkan dan diperintahkan untuk ia katakan. Itulah dia. Jadi dia tidak mengakui dengan kesombongannya, Al-Quran yang firman Allah yang diwahyukan kepadaku ini adalah buatan anaknya Abdullah, adalah buatan anaknya Aminah, dan itulah aku Muhammad. Tidak. Justru Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur, ketika Al-Quran itu dibacakan perlahan-lahan, beliau tidak mau penjelasannya dia tentang kalamullah itu dicatat. Gak mau dia. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu ada yang menghafal, ada yang mencatat. Masa itu belum ada buku seperti banyaknya buku sama seperti saat sekarang, sehingga Rasulullah melarang, jangan kamu menulis, jangan kau menulis hadis, jangan kau menulis perkataan-perkataan saya selain daripada perkataan Allah. Jangan.
Karena saya takut nanti bercampur aduk dengan perkataan pribadi saya dengan perkataan Allah. Makanya andai saja kamu adalah murtadin, maka engkau akan paham Al-Quran itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab, tetapi apa yang terjadi terhadap muatannya? Sama-sama bahasa Arab, tapi kalimatnya nggak sama, muatannya nggak sama, rasa bahasanya nggak sama, isi kandungannya nggak sama, makna rinciannya nggak sama, tafsirannya nggak sama. Kenapa? Satu perkataan Allah, satu perkataan Rasul. Andai saja kamu adalah murtadin, maka engkau akan paham Al-Quran itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab, tetapi apa yang terjadi terhadap muatannya? Sama-sama bahasa Arab, tapi kalimatnya nggak sama, muatannya nggak sama, rasa bahasanya nggak sama, isi kandungannya nggak sama, makna rinciannya nggak sama, tafsirannya nggak sama. Kenapa? Satu perkataan Allah, satu perkataan Rasul. Itu yang perlu kamu pahami jika kamu adalah seorang murtadin. Kuasai itu dulu, baru kau ngaku membodoh-bodohi orang bahwa kamu itu murtadin. Al-Quran sudah jelas diterangkan, wa Qur'anan faraqnahu ya litaqra'a 'alan nas 'ala mukfi wa nazzalnah tanzila. Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur, perlahan-lahan, agar engkau Rasulullah Muhammad SAW membacakan kepada para sahabatmu dengan perlahan, kepada manusia dengan perlahan, dan kami mewahyukan bagian demi bagian. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu firman Allah yang tidak diwahyukan secara tergesa-gesa, agar mudah dipahami, dan penjabarannya kemudian dijabarkan oleh Rasulullah melalui hadits. Dan saat itu belum dikatakan hadits, tapi dikatakan sebagai penjabaran, pemahaman, pengkajian, penjelasan, keterangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakangan baru disebut hadits. Ya. Jadi Anda ini dibilang murtadin juga bukan, dibilang juga murtadin. Ya minimal Anda adalah pernah menjadi TKI, menjadi pembantu orang Islam, sehingga Anda tahu Quran sedikit. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan hadis itu adalah karangan Bukhari Muslim, ini bukti Anda itu bukan murtadin. Berarti Anda nggak paham hadis. Anda nggak tahu bagaimana kemudian itu perawi, apa itu sanad, apa itu matan, dan seterusnya. Gambaran akan adanya hadis itu sudah saya terangkan dalam surah Al-Isra ayat 106. Rasulullah ditugaskan, dan kata Allah di dalam Ulangan 18 ayat 18, Nabi yang sama seperti Musa itu akan aku taruh firmanku di mulutnya. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Tidak dia katakan dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarkan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa kitab kami itu adalah ini dan itu. Buktikan siapa penulis kitab sejarah yang ada dalam kitabmu. Kalau hadis kan sudah jelas, ya, dari tabi'in, dari sahabat, dari khulafaur rasyidin, ke tabi'in, ke tabi'in, lalu kemudian ke perawi. Udah jelas, tangga-tangganya, stasiun-stasiunnya jelas. Nah sekarang kitabmu, Lukas terima dari mana? Di mana Lukas ketemu Yesus? Siapa saksi melihat Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Nama saksinya apa dan apa bunyi kesaksiannya? Ya. Kalau hadis jelas dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, Rasulullah bersabda, dari si fulan menyampaikan kesimpulan, dari si fulan menyampaikan kesimpulan, dari si fulan menyampaikan kesimpulan, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda. Orang-orangnya ada, namanya lengkap. Nah sekarang Lukas menerima apa yang dituliskannya itu terima dari mana? Lukas menuliskan, Paulus menuliskan,
Markus menuliskan, itu ditulis dari mana sementara mereka nggak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi saya katakan samamu, kitabmu duduk untuk menyaingi hadis sahih saja nggak bisa, apalagi duduk menyaingi Al-Quran, nggak bisa dia. Karena kenapa? Kitabmu itu adalah kitab kisah orang-orang yang gemar menulis. Andai saja Khairil Anwar hidup sesaman dengan Yesus, atau satu abad setelah Yesus, Khairil Anwar juga kitabnya kau jadikan kitab suci. Andai saja dia hidup pada masa itu, kamu jadikan kitab suci tulisan-tulisan Khairil Anwar itu. Sayangnya dia hidup di zaman kita. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi semakin kau menghujat Quran, semakin kau menjelaskan imanmu, semakin nampak kau bukanlah seorang murtadin, tapi kamu adalah orang yang takut tumbuh di kulupnya bulu ayam. Semakin kau menjelaskan imanmu, semakin nampak kau bukanlah seorang murtadin, tapi kamu adalah orang yang takut tumbuh di kulupnya bulu ayam. Paham? Zulkifli. Yang diomongin di dalam Islam itu cuma kulub, barang segitu aja. Dasar orang tidak berilmu. Ya, ditanya ayat malah lari. Ditanya ayat malah lari. Jadi kalau berbicara ini harus jelas pijakan ayatnya ke hadis, ke Al-Quran atau ke Alkitab. Kalau memang pijakannya Alkitab, jelaskan ayatnya berbunyinya seperti apa dan esensinya seperti apa, harus bagaimana. Jelaskan seperti itu. Jangan suruh orang lain baca ayat segini, terus nyambungnya kemana. Makanya belajar Alkitab itu penting. Karena di dalam Alkitab itu ada perikopnya, ada ada penjelasannya supaya sinkron. Jadi tidak ngawur dan ngelantur. Ya, silahkan Anda buka Alkitab. Sangat jelas, sangat runut ceritanya dari awal sampai akhir dengan maksud yang disebutkan di dalam perikop tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Tidak jelas cerita tentang apa. Satu surat, ayat yang pertama cerita tentang Adam, ayat yang kedua cerita tentang Ibrahim. Kan itu tidak nyambung, saudara. Jangan jauh-jauh saja. Ayat Al-Fatihah, di ayat yang pertama harus memuji Allah kepada yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat yang kedua menjelaskan tentang menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa Allah mengatakan hanya kepadamu aku bernyembah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan? Itu katanya Al-Quran firman Allah. Kok Allah minta? Oh, Allah menyembah siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak mungkin Allah Maha Tahu minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dengan ayat ini saja saudara harusnya sadar. Ternyata Al-Fatihah itu bukan firman Allah, melainkan doa dari manusia ditujukan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus sudah jelas. Surat 43 Al-Zukhruf ayat 61 berkata begini. Fa innahu la ilmun lisya'ati falan tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratum mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat.
Karena itu jangan ragu-ragu mengikuti Isa. Inilah jalan yang lurus. Begitu saudara. Jadi mengikuti Isa Al-Masih itu menemukan jalan yang lurus. Oke, makasih. Karena sudah Zoom saya dimulai. Sampai ini dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kabur dulu ente meme kece. Jangan kabur dulu. Jadi saya mengangkat tema ini bukan Anda saya anggap paham tentang pertanyaan-pertanyaan saya. Tidak. Saya sudah tahu Anda akan kabur. Pasti itu. Anda akan menghindar dari saya. Ya. Kenapa? Karena pijakan Anda dengan mengaku murtadin, dengan sedikit membahas tentang Quran, terjemahan Quran dan isi terjemahan, itu menunjukkan Anda itu bukan murtadin, tapi orang yang pernah belajar Islam, belajar Quran, belajar membaca, tapi pada poin-poin tertentu. Terbukti dari penjelasan-penjelasan Anda, gitu loh. Kenapa Anda tidak mau membahas tentang kulub? Karena Anda ditampar sama Paulus. Kalau Anda adalah murtadin, berarti Anda sekarang tidak berkulub. Sementara Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu untuk berulang kali, untuk ketiga kalinya. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu kamu ditampar. Jadi supaya Yesus Kristus itu berguna bagimu, kudu wajib kulubmu itu kamu sambung dengan kulit sapi atau kulit siapa gitu. Karena nggak mungkin kamu bisa menemukan kulubmu lagi gitu ya kan. Nah, itu yang menyebabkan kamu tidak mau fokus sama aku. Kalau kamu tidak disunat, sama saja. Kalau misalnya kamu itu hanya nyamar murtadin, berarti kamu masih berkulub. Berarti kamu tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Aku sunat, muridku sunat. Nah, kalau kamu itu bukan murtadin, berarti Kristen dari dulu, berarti Anda itu tidak sunat. Itu, kalau Anda tidak sunat, berarti Anda bukan murid Yesus. Nah, kalau Anda bersunat, Anda akan sesuai dengan pernyataan Paulus. Yesus tidak berguna bagi Anda. Jadi Anda bingung. Sehingga Anda mengambil kesimpulan, yang penting saya makan. Gitu loh. Lalu kemudian Anda mencoba membahas surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Anda seakan-akan ingin mengajarkan bahwa Allah itu adalah makhluk. Sehingga ketika ada firman Allah yang diajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan kalam, Anda kemudian mengatakan Allah berkata, minta petunjuk jalan yang lurus. Anda seakan-akan mendudukkan Allah itu makhluk layaknya di dalam iman mitologi Yunani yang Anda imani sekarang. Anda salah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Sumber pewahyuannya itu adalah Allah. Berarti ikatan-ikatan aturan yang tertuang di dalamnya itu mengikat kepada manusia, bukan mengikat kepada Allah. Bagaimana kemudian Allah itu disebut sebagai penyayang pengasih? Allah menunjukkan jalan supaya manusia itu selamat. Udah dikasih tiketnya, dikasih kuncinya. Anda mau gunakan, Anda mau tinggalkan, itu terserah Anda. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti ayat itu untuk Allah. Bukan ayat itu diwahyukan untuk Allah, tapi Allah mewahyukan ayat itu untuk manusia.
agar manusia minta petunjuk kepada dirinya. Sama ketika kamu waktu bayi, ibumu ngajarin kamu manggil dirinya dengan cara apa? Dengan cara dia mengajarkan kamu memanggil ibu. Ibumu mengajarkan kamu sambil netein kamu, dia ngajarin kamu, ayo panggil ibu nak, ayo panggil ibu nak, ibu, ibu. Akhirnya kamu sudah pandai panggilan ibu, karena ibumu mengajarkanmu memanggil ibu kepada dirinya. Nah, kalau analisamu ini digunakan kepada analisa yang ibu menyusui anaknya, kepada ibu mana lagi dia memanggil, sementara dia sedang berbicara kepada anaknya. Itu artinya ibu ini sedang mengajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Sama ketika Rasulullah menerima perintah ini, ihdinas siratal mustaqim, berarti Allah menginginkan manusia minta petunjuk yang lurus kepada Allah. Sama, andai saja kamu itu punya akal sehat, lalu kemudian Anda mencoba untuk menipu dengan mengatakan yang bisa menunjukkan jalan yang lurus itu hanya Yesus, karena hanya Yesus yang tahu hari kiamat. Kamu pendusta. Markus 13 ayat 32, Yesus ternyata mengatakan, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga pun tidak, saya pun tidak, hanya Bapa yang tahu tentang kiamat itu. Saya pun tidak, kata Yesus. Pengakuannya Markus 13 ayat 32. Kalau kamu mengimani kitabmu Markus ini, berarti kamu harus menggugurkan Al-Quran sesuai dengan pemahamanmu terhadap terjemahan Al-Quran yang kamu bacakan ayatnya tadi, bahwa sungguh Isa Al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat, mengabarkan tentang hari kiamat, menginformasikan tentang hari kiamat. Tapi Isa tidak dinyatakan mengetahui kapan kiamat. Isa, Musa, Abraham tahu semua tentang kiamat itu, bahwa kiamat itu adalah berakhirnya kehidupan di muka bumi. Tahu dia, Yesus tahu. Tapi kapan hari kiamat? Apakah Al-Quran menerangkan sungguh Isa itu mengetahui kapan terjadinya kiamat? Tidak ada di dalam Al-Quran ayat seperti itu, wahai pendusta. Tidak ada. Allah hanya menerangkan sungguh Isa itu mengabarkan tentang adanya hari kiamat. Semua juga orang mengajarkan itu. Ayah eyang saya juga mengajarkan, hai Zulkifli, sadarilah bahwa kiamat itu ada. Tapi kapan kiamatnya hanya Allah saja yang tahu. Anda mengatakan Yesus dalam Al-Quran tahu tentang kiamat. Oh, berarti Anda lebih percaya Al-Quran daripada Markus 13 ayat 32, di mana Yesus mengaku, aku tidak tahu kiamat itu kapan. Malaikat di surga pun tidak tahu. Tidak seorang pun tahu, termasuk saya. Hanya Bapa yang di surga yang tahu kiamat itu kapan. Itu yang perlu kamu paham. Kalau Anda ingin membodoh-bodohi di jemaat sekolah minggu, mungkin. Kalau di sini jangan. Anda ditampar sama kitab Anda sendiri, itu loh. Ya. Kenapa Yesus dikatakan sebagai jalan yang lurus? Karena Yesus mengajarkan hukum Taurat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya junub. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya wudhu. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya sholat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya syahadat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya puasa. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya bersunat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Maka Yesus disebut sebagai jalan yang lurus. Siapa yang tidak mengikuti jalannya Yesus, maka dia berada pada jalan yang bengkok. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu. Kamu murtad, nyembah Yesus, ikut jalannya siapa kamu? Nah, kamu murtad makan babi, ikut jalannya siapa kamu? Hah? Siapa yang nunjukin jalan agar menyembah Yesus itu? Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Maka Yesus disebut sebagai jalan yang lurus. Siapa yang tidak mengikuti jalannya Yesus, maka dia berada pada jalan yang bengkok. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu. Kamu murtad, nyembah Yesus, ikut jalannya siapa kamu? Nah, kamu murtad makan babi,
Ikut jalannya siapa kamu? Hah? Siapa yang nunjukin jalan agar menyembah Yesus itu? Siapa yang menunjukkan jalan agar kamu mengkitabkan karangan-karangan orang yang tidak dikenal itu? Siapa? Kalau saya yang menunjukkan jalan agar saya ikut kepada Muhammad adalah Yesus. Di mana Yesus perintahkan? Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 16 ayat 15. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Kemudian di mana lagi? Kisah para Rasul 3 ayat 22 ayat 23. Di mana lagi? Hampir seluruh kitab Tanah yang berbicara tentang nubuatan itu digenapi oleh Rasulullah. Yesaya 29 ayat 12, ketika kitab termatera itu diberikan kepada orang itu, kemudian seorang nabi itu akan berkata apa? Dia akan dikatakan, diperintahkan, bacalah. Orang itu akan berkata, aku tidak dapat membaca. Siapa yang dimaksud? Apakah ada nabi di luar daripada Muhammad yang diceritakan sama seperti yang cerita Yesaya 29 ayat 12 itu? Tidak ada, hanya Muhammad. Berarti kitab yang Anda ambil dari Bani Israel dan juga kitab yang Anda ambil dari Yunani, itulah yang menginstruksikan agar kami mengakui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi dan dikokohkan dengan diwahyukannya Al-Quran. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, tapi Anda kabur. Ya, saya bukannya mau minta Anda menjelaskan ayat per ayat. Saya hanya mengatakan, di kitab Anda itu banyak sejarah. Kitab sejarah itu ada kurang lebih 12, kalau saya nggak keliru. Tawarik 1, Tawarik 2, itu berbicara mengenai sejarah. Esra mengenai sejarah. Nehemia sejarah, Esther sejarah. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Samuel, 2 Samuel, Hakim-Hakim, Yosua, Rut. Itu semua adalah kitab sejarah. Nah, kitab sejarah yang adalah firman Tuhan dalam kitabmu itu, siapa yang nuliskan? Apa jawabanmu? Saya mau zoom. Mengenai sejarah. Nehemia sejarah, Esther sejarah, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Samuel, 2 Samuel, Hakim-Hakim, Yosua, Rut, itu semua adalah kitab sejarah. Nah, kitab sejarah yang adalah firman Tuhan dalam kitabmu itu, siapa yang nuliskan? Apa jawabanmu? Saya mau zoom. Kamu zoom mau memaparkan apa? Kamu nggak ada ilmu sama sekali. Jadi itu cuma alasan kamu aja. Ya, jadi malam ini kamu sudah ketahuan, kamu bukan murtadin. Kalaupun kamu murtadin, kamu tidak paham Quran, kamu tidak paham hadits. Tetapi secara garis besar, ketika saya mendengarkan semua penjabaran kamu, baik itu kamu sedang berdebat dengan orang lain maupun dengan saya, jelas nyata kamu bukan murtadin, tetapi hanya penyelundup, penyusup yang ngaku-ngaku sebagai murtadin. Kamu adalah penyesat. Saya kira seperti itu ya. Karena kamu sudah kabur, mudah-mudahan setelahnya kamu mendengarkan VN saya, supaya kamu sadar, jalan yang lurus itu adalah la ilaha illallah. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah Yesus Rasulullah, Yesus utusan Allah, bukan Yesus itu adalah Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Yohanes 17 ayat 3. Saya kira demikian ya, Meme Kicay. Semoga besok hari kamu masih ada nyali untuk berdebat dengan saya. Tapi saya yakin, karena setiap kita berdebat, kamu tampar habis dengan kitabmu sendiri. Ya, saya yakin kamu akan semakin takut untuk berdebat dengan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Oke, saya akhiri. Salam satu Tuhan.